Segenap jemaat Tuhan, kembali kita berjumpa pada malam hari ini dalam program Sabda dan Doa. Sukacita boleh kita alami oleh karena sepanjang hari kita boleh beraktivitas. Kita boleh kembali ke rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga kita. Dan sebelum kita juga beristirahat, mari kita menghadap Tuhan sejenak melalui doa kita, ibadah kita pada malam hari ini. Pujian ini mengantar kita untuk menikmati hadirat dan firman Tuhan. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Raja Sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Satu bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini yang saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya ambil dari Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-36. Sebelum saya baca, untuk Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Sukacita boleh kami alami pada malam hari ini ya Tuhan, karena kami kembali boleh berkumpul dengan keluarga kami. Kami akan beristirahat, bahkan mungkin masih ada pekerjaan-pekerjaan yang akan kami lakukan. Dan sebelumnya ya Tuhan, kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami sekalian, sehingga hamba-Mu yang akan membacakan firman ini boleh didengarkan dengan seksama dan boleh dipahami oleh segenap jemaat-Mu. Berfirmanlah dalam tuntunan kuasa-Mu, dalam kuasa Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sabda Tuhan, Ibu Bapak Saudara-saudara, dari kitab Amsal pasal 8, ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-36 demikian. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, dan menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku mendapat hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut.
Demikianlah firman Tuhan, segenap jemaat yang dikasihi Tuhan. Berbahagialah kita jika firman ini boleh menjadi kekuatan pengharapan kita. Amin. Pujian ini kita dengarkan untuk mengantar kita memahami firman Tuhan ini. Seperti tanah liat dalam tangan penjunan, demikianlah hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Di tengah pencobaan, dera dan aniaya akan membuatku sempurna, menjadi bejana indah. Seperti bejana Tuhan bentuklah hatiku, ubahkanlah seturut kehendak-Mu. Seperti bejana Tuhan pakailah hidupku, jadikanlah sesuai rencana-Mu. Jadikanlah sesuai rencana-Mu. Seperti bejana Tuhan bentuklah hatiku, ubahkanlah seturut kehendak-Mu. Seperti bejana Tuhan pakailah hidupku, jadikanlah sesuai rencana-Mu. Jadikanlah sesuai rencana-Mu. Jadikanlah sesuai rencana-Mu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan dari Amsal 8 ayat yang ke-32 sampai 36 memberikan kita satu pemahaman untuk kita renungkan. Dengarlah didikan supaya kamu bijak. Perangi pak pakilala ammukina. Ibu bapak, saudara-saudara, kalau Anda ditanya apakah Anda adalah pribadi yang baik, kira-kira apa jawaban Bapak Ibu? Sebab seringkali kita menilai orang lain karena keburukannya, sedangkan kita sendiri sering tidak bijak menjalani hidup kepribadian kita. Nah, gua basata misa pedulun talako tau natalus sule lako kita. Nah, Amsal menegaskan bahwa untuk menjadi orang yang bijak, berbahagia, maka jalan satu-satunya adalah dengarkanlah didikan. Nah, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-33. Kebahagiaan yang dimaksud bukanlah kebahagiaan semu yang ditandai dengan hal-hal yang materi atau bersifat benda, melainkan kebahagiaan yang sejati adalah mereka yang mendengarkan didikan Tuhan, memeliharanya dalam perjalanan hidupnya. Ayat yang ke-32. Memelihara kehendak Tuhan itulah yang disebut bijaksana. Bijaksana berarti memiliki keyakinan atau hikmat yang dari Tuhan agar kita mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik,
agar kita mampu bertindak dan mengenal Tuhan. Secara benar hikmat adalah sumber sukacita dari Allah. Ayat yang ke-30 sampai 31. Bahkan hikmat adalah dasar dan di atasnya segala sesuatu dibangun. Itulah sebabnya penting bagi manusia untuk mendengarkan nasihat dari Allah melalui firman-Nya dan dengan cara mengajak pendengar untuk menaati jika ia mendapatkannya. Bagaimana seharusnya kita merespon didikan Tuhan? Kitab Amsal telah memberi gambaran kepada kita bahwa pembentukan kepribadian kita menjadi pribadi yang berhikmat dengan cara setia mendengarkan didikan Tuhan melalui firman-Nya. Peliharalah kehendak Tuhan dan berusahalah menjadi pribadi yang bijak setiap kali kita menjalani hidup keseharian kita. Selain itu, tetaplah percaya bahwa pribadi yang selalu berpikir baik akan selalu merasakan kebahagiaan dalam seluruh hidupnya. Oleh sebab itu, berhikmatlah dengan cara selalu berpikiran baik, terpuji, memuji Tuhan, dan mengandalkan seluruh hidup kita sehingga kita boleh dibaharui. Kristus dimuliakan. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara, mari kita kembali berdoa. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita. Besok kita akan masuk di dalam perayaan Natal di jemaat kita dan juga seluruh orang percaya kepada Kristus di dunia ini dalam peringatan tanggal 25. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga. Malam ini satu firman boleh lagi melawat kami. Dan ini akan menjadi kekuatan pengharapan, menjadi pegangan. Bahwa untuk memperoleh hikmat yang benar semata-mata datangnya daripada Tuhan. Dan itu akan menjaminkan kebahagiaan dalam kehidupan kami. Karena hanya firman Tuhanlah yang akan memberikan kami kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat kami. Tidak dengan perkara-perkara duniawi. Jika Tuhan mengizinkan segala hal yang kami boleh alami semata-mata oleh karena kasih dan anugerah. Olehnya itu, topangan tuntunan Tuhan boleh kami alami untuk memahami dan memegang teguh kebenaran firman Tuhan ini. Malam ini ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan Bapak Aman Singkali, Bapak Luther Sini, Bapak Paulus Minggu, Bapak Yonatan Pakidi, Ibu Natalia Lobo, Ibu Gita Natali Andini Talebong, Saudara Jerry Sule, dan anak kekasih Nober. Yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur dan malam ini boleh berulang tahun ya Tuhan. Diberkati dan ditopanglah dan mereka boleh aminkan bahwa sepanjang tahun 1 tahun umur yang Tuhan karuniakan, Tuhan senantiasa menopang menuntun. Dan 1 tahun umur ke depan kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Juga malam ini kami berdoa secara khusus untuk keluarga Bapak Martin Tandok. Kami bersyukur atas segala hal yang Tuhan karuniakan bagi orang tua kami sekeluarga, saudara kami sekeluarga ini. Dan berdoa untuk Papa dan Mama Marni dalam kehidupan, dalam pekerjaan dan rencana-rencana kehidupan mereka setiap saat. Juga berdoa untuk anak-anak dalam pendidikan dan pertumbuhan. Juga berdoa untuk anak-anak dalam rumah tangga dan pekerjaan masing-masing. Berdoa untuk salah seorang cucu yang telah menerima baptisan kudus. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berdoa untuk cucu-cucu dalam masa pertumbuhan dan seluruh rumpun keluarga besar mereka. Bahkan ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa berikan kekuatan kemampuan sehingga boleh menjalani kehidupan ini dan boleh menikmati di akhir tahun ini dan juga menyambut tahun baru. Juga segenap jemaat-Mu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Secara khusus besok kami akan kembali berkumpul untuk memperingati kedatangan juru selamat kami melalui perayaan-perayaan Natal.
Dan kami berdoa kiranya Tuhan menyiapkan kami, memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus di gereja, untuk memuji memuliakan akan nama-Mu. Bahkan kami berdoa ya Tuhan untuk panitia, kiranya Tuhan memberkati. Bahkan malam ini kami juga tetap mendukung orang tua kami yang saat ini masih sementara dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit. Kami berdoa untuk Nenek Epan, Nenek Epa, Mama Abi, Nopita yang saat ini dalam masa-masa pemulihan. Dan anak terkasih kami Boniksi yang saat ini dirawat di rumah sakit. Jamahan kuasa Tuhan akan menjamah, memulihkan semuanya. Dan satu saat mereka pulih dan kembali sehat dan boleh beraktivitas. Bahkan kami boleh bersekutu bersama. Juga ya Tuhan, bangsa dan negara kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Diberkati dan ditopanglah ya Tuhan, sehingga boleh menjalani hidup karunia Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga dari Bapak Kelvin yang pada hari Kamis kemarin telah selesai menguburkan ibunda terkasih di dan Matalo. Kiranya Tuhan menghiburkan, menguatkan keluarga, sehingga senantiasa bersandar dan menerima peneguhan dari Tuhan. Juga ya Tuhan, segala rencana-rencana hidup kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Diberkati dan ditopanglah kami dalam menjalani hidup karunia-Mu. Malam ini kami akan beristirahat, kami menyerahkan seluruh keberadaan dan hidup kami. Besok kami akan bangun dan boleh menikmati hari untuk bersekutu bersama dalam peringatan Natal. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan sudah boleh kenan kami alami. Dan inilah doa kami, inilah syukur kami. Ampuni salah dosa kami, terima kami yang datang bermohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang kepadamu. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Segenap jemaat Tuhan, mari kita menyiapkan diri kita untuk sama-sama bersekutu besok, menikmati kasih dan anugerah Allah dalam perayaan Natal di Jemaat Karambe. Sesuai rencana-Mu, seperti bejana Tuhan bentuklah hatiku, ubahkanlah seturut kehendak.